Jadi pagi hari ini kita akan melanjutkan materi modus imperatif. Ya, kemarin kita sudah belajar bahwa dalam modus imperatif ini ada perintah, kemudian ada larangan. Lalu kita juga sudah belajar bentuk-bentuk imperatif di dalam bahasa Yunani. Ya, kalau kita lihat di sini tidak ada orang kesatu, baik itu tunggal maupun jamak. Ya, kita tahu sudah alasannya bahwa di dalam kalimat-kalimat imperatif ada perintah yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain. Nah, karena penyampaian perintah itu kepada orang lain, maka tidak diperlukan orang kesatu, tapi justru orang kedua dan orang ketiga, baik itu tunggal maupun jamak. Dan di dalam perintah ini hanya ada dua tenses, yaitu tenses present dan tenses aorist. Ya, jadi kalau kita ingat kembali bentuk-bentuk presentnya, yaitu lue untuk orang kedua tunggal, ya. Jadi bisa diterjemahkan kamu lepaskanlah atau lepaskanlah. Tapi kita sudah langsung punya pemikiran bahwa ini untuk orang kedua tunggal, lue. Ya, kalau lueto itu lepaskanlah, tapi kita harus melihatnya sebagai orang ketiga ya di dalam pikiran kita. Atau kalau mau memperjelasnya ya dengan menerjemahkan dia, lepaskanlah. Tetapi biasanya di dalam konstruksi sintaksis, apakah itu bahasa Yunani atau bahasa Indonesia, ini bukan bahasa baku ya, dia lepaskanlah gitu ya. Kalau bahasa bakunya ya lepaskanlah gitu. Tetapi orang yang diajak bicara atau dalam komunikasi itu kita sudah langsung mengerti bahwa yang dimaksudkan perintah yang harus dilaksanakan untuk orang yang ketiga, lueto. Ya, kemudian untuk jamaknya luete dan orang ketiga jamaknya luetosan. Diatesis medium dan pasif, ya. Untuk diatesis medium dan pasif, di situ ada konstruksi orang kedua tunggalnya luou. Kemudian orang ketiga tunggalnya luesto. Jadi baik luou maupun luesto ini orang kedua dan orang ketiga ya, itu bisa dipakai untuk diatesis medium dan pasif. Bagaimana kita menganalisa ataupun kemudian menyimpulkan bahwa luou ini untuk medium atau untuk pasif? Ya tentu di dalam konteks kalimat akan menentukan apakah luou itu medium atau pasif. Begitu juga dengan luesto untuk orang ketiga tunggalnya, dan lueste orang kesatu jamak, orang kedua jamak, dan luestosan untuk orang ketiga jamaknya. Jadi perhatikan, yang baru saja kita pelajari ini adalah untuk diatesis aktif medium pasif dengan tenses present. Ya, ini hanya sekedar pengulangan karena minggu lalu kita sudah mempelajari hal itu. Nah, sekarang sebelum kita lanjut ke bentuk aorist, saya akan mengajak Anda untuk
melihat papan tulis dan dalam beberapa menit ini kita akan mencoba untuk latihan menerjemahkan kalimat pendek yang berisi perintah. Dalam satu contoh kalimat, misalnya balete tus litus. Jadi kalau kita lihat bahasa Yunani, kalimat bahasa Yunani ini, mungkin kita langsung sudah bisa mendapatkan gambaran kira-kira nanti kita menerjemahkannya seperti apa ya. Sama yang didiktat ya, Pak? Iya, Di sini lemparkanlah batu-batu itu terus-menerus. iya. Jadi kalau kita lihat di diktat itu, balete tus litus, terjemahannya adalah lemparkanlah batu-batu itu terus-menerus. Saya ulangi kembali lagi ya. Jadi ini tulisan balete tus litus itu bisa dibuat menjadi atau bisa dideteksi menjadi dua. Yang pertama sebagai present indikatif aktif karena tulisannya juga sama. Lalu yang kedua present imperatif aktif. Jadi di sini balete, kalau kita kembali lagi ke kalimat ini ya, balete tus litus, et ini adalah subjek, lalu bal itu predikatnya, tus litus adalah objeknya. Nah, sedangkan balo itu sendiri adalah melempar, litus, litos itu adalah batu. Nah, kalau melihat konstruksi ini, kita dapat menerjemahkan yang pertama, ya, kalian sedang melempar batu. Tapi sebagai imperatif, kita melihat balete sebagai imperatif, maka kita menerjemahkan balete dengan kalimat lemparkanlah batu-batu itu. Gitu. Ya. Nah, karena kita menemukan bahwa di dalam balete tus litus ini adalah bentuk present, jadi ini adalah bentuk present, maka kita bisa tambahkan kalimat dari terjemahan itu, lemparkanlah batu-batu itu terus-menerus. Karena ini terus-menerus ini apa? Ini terus-menerus ini aspeknya. Ya, aspek presentnya. Atau yang ketiga, kita bisa terjemahkan kalian, tapi ini bukan kalimat baku ya. Kalian, lemparkanlah batu-batu itu. Ya, mau ditambah terus-menerus juga boleh. Ya, jadi kalau kita lihat di sini kalimat balete tus litus kita bisa terjemahkan menjadi 3 terjemahan. Nah, sekarang pertanyaannya dari 3 terjemahan ini, pertanyaannya yang mana yang dipakai? Tentu yang 2 dan 3 sama ya. Jadi tinggal 1 dan 2. Nah, disinilah kemudian diperlukan peranan konteks kalimat. Kalau di dalam kalimat itu ya ternyata
adalah kalimat berita, maka tentu yang dimaksudkan adalah present indikatif aktif. Tapi kalau di dalam kalimat itu ada kesan, apa kesannya? Seseorang meminta orang lain mengerjakan, orang lain mengerjakan sesuatu, ya berarti dia adalah imperatif. Ya, atau perintah. Itu berarti kalau kalimat selanjutnya itu adalah kalimat berita, maka kita akan memilih terjemahan nomor 1. Tapi kalau di dalam kalimat selanjutnya itu memberi kesan bahwa seseorang itu meminta orang lain mengerjakan sesuatu, berarti kita akan memilih terjemahan yang kedua. Begitu. Ya. Jadi itu adalah caranya untuk menerjemahkan bentuk perintah. Ada bentuk-bentuk perintah yang mirip dengan tenses present indikatif aktif. Ya, tetapi ada juga bentuk-bentuk perintah yang memang adalah bentuk kalimat perintah. Jadi nanti tinggal kita lihat konteksnya di dalam kalimat seperti apa. Nah, disitulah kemudian nanti kita tentukan apakah dia present indikatif aktif atau present imperatif aktif. Jadi itu adalah bentuk present. Sekarang kita masuk ke bentuk perintah aoris. Nanti contoh-contoh yang lain itu bisa dipelajari di catatan diktat ya. Nah, ini adalah bentuk aoris imperatif. Nah, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan ke saudara-saudara. Saya ajak saudara untuk kembali ke papan tulis. Ya. Jadi pada saat kita akan menerjemahkan, pada saat kita menerjemahkan dan juga langsung menafsirkan, apa yang harus kita perhatikan? Tentu ini dalam kaitan dengan bahasa Yunani ya. Yang harus kita perhatikan adalah tensisnya, kemudian aspeknya, lalu yang ketiga adalah konteks kalimat, kemudian yang berikutnya adalah statusnya di dalam kalimat, kemudian baru yang terakhir adalah personal endingnya. Ya, bisa akhiran-akhiran. Ya. Jadi ini adalah hal-hal penting yang harus kita terus pertanyakan
pada saat kita mempersiapkan pelayanan, misalnya mempersiapkan khotbah gitu ya. Ya, hal-hal seperti ini yang perlu kita perhatikan. Nah, ketika kita mempersiapkan khotbah lalu kita menemukan bentuk perintah, nah tentu di sini kita harus mempertegasnya, perintah yang seperti apa. Kita nggak boleh salah di dalam menyampaikan penafsiran ini, karena kalau kita salah, tentu nanti mengakibatkan salah tafsir untuk setiap jemaat yang mendengarkan khotbah kita. Apakah ini perintah dalam arti komen, ya, itu perintah ya, ataukah dia dalam bentuk larangan, ya, ataukah dia perintah dalam pengertian izin, ya, ataukah perintah dalam pengertian permintaan. Nah, ini penting ini. Nah, untuk perintah sendiri di dalam bahasa Indonesia ada beberapa hal pengertiannya. Ya, yang pertama ya memang artinya perintah ya. Ya. Kemudian ada juga yang artinya himbauan. Ya. Nah, ini di sini kita bisa melihat ada beberapa perbedaan ya. Perbedaan sintaksis. Sorry, bukan perbedaan sintaksis ya, perbedaan etimologi dan juga ini perbedaan bisa mengarah ke perbedaan etimologinya. Jadi bisa bentuk perintah, bisa bentuk himbauan, bisa bentuk ya semacam permintaan juga. Sorry. Ya, untuk membedakan dengan permintaan yang di bawah, di sini saya pakai kalimat permohonan. Ya. Nah, jadi di sini kita harus melihat ada perbedaan-perbedaan secara etimologi dan yang kedua adalah berkaitan dengan perbedaan semantiknya. Misalnya saja untuk perintah ya kita bisa melihatnya itu sebagai satu order atau charge. Ya, itu artinya bahwa ada kekuasaan tertentu yang kita hargai sehingga perintah itu harus dilaksanakan. Sedangkan kalau himbauan, tentu di sini yang dimaksudkan adalah hanya sekedar meminta pengertian untuk mau melakukan perintah, tapi tidak ada unsur kewajiban atau tidak ada unsur keharusan. Ya. Sedangkan permohonan ini adalah permintaan
perintah yang ada di dalam sebuah permohonan. Jadi itu adalah perintah yang ada di dalam permohonan. Jadi nilai perintahnya itu sangat lemah ya di sini ya. Nilai perintahnya sangat lemah. Nah, jadi pada saat kita menemukan kalimat-kalimat yang akan kita pakai untuk mempersiapkan khotbah, ya, yang kita terjemahkan lalu kita tafsirkan, gitu. Kita perhatikan semuanya ini, konteks, aspek, tenses, statusnya di kalimat. Nah, kemudian ketika kita menemukan bentuk perintah, nah kita harus kemudian mengambil satu kesimpulan, perintah itu adalah komen, ataukah larangan, ataukah izin, ataukah permintaan. Karena kalau di bagian ini kita salah mengambil kesimpulan, ya, ini saya tulis jika salah mengambil kesimpulan, itu berarti bisa salah tafsir. Kalau sudah salah tafsir, ya berarti ajarannya salah, salah ajaran. Dan salah tindakan. Kalau sudah salah tindakannya, itu artinya apa? Dosa. Nah, itu bahayanya di situ, ya. Nah, sekarang kita coba ambil contoh. Misalnya saja, kasihilah. Ya, ini kan kemarin mungkin ada yang tidak setuju dengan statement saya, nanti saya jelaskan sedikit tentang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu itu ya. Tapi ini saya selesaikan dulu materinya, baru nanti saya akan ke bagian kasihilah. Nah, kalau kita mendapatkan kalimat atau kata perintah kasihilah, kira-kira kasihilah ini bentuknya perintah, larangan, izin, permintaan, atau apa? Jadi di sini ada banyak pilihan, kita disuruh memilih salah satu, komen, ataukah dia himbauan, ataukah dia permohonan, ataukah dia berupa izin, ataukah dia berupa permintaan. Kalau kita salah, itu nanti berdampak pada tindakan. Kalau tindakannya keliru, ya tentu dia dampak dari tindakannya adalah dosa. Maka di sini penting sekali untuk memahami pengertian dari bentuk modus perintah ini. Misalnya saja ya, ini contoh. Kalau kita katakan bahwa kasihilah itu adalah komen, itu berarti perintah ini adalah wajib. Ya, aspeknya ini wajib. Ini aspek. Aspeknya wajib. Itu berarti orang yang tidak melakukan perintah ini akan tergolong sebagai pemberontak. Ya. Dalam ketidaktaatannya, dan tentu ini langsung
dapat terdefinisi sebagai dosa. Tapi kalau kasih hilah ini kita anggap dia sebagai himbauan, itu artinya, ini saya ke sini ya. Nah, kalau kasih hilah ini adalah satu, kita sebut misalnya di dalam khotbah kita, kasih hilah itu adalah himbauan. Itu berarti dari segi aspek, pemahaman aspek, bisa berdosa, bisa juga tidak berdosa. Kalau kasih hilah ini adalah sebuah permohonan, ya jadi perintahnya lebih lemah lagi. Ya. Artinya kalau permohonan dari segi aspek boleh tidak dilakukan. Itu berarti tidak berdosa sama sekali. Ya, sama sekali. Nah, itulah pentingnya kita memahami pengertian-pengertian bentuk perintah. Jadi kita tidak saja harus menguasai bentuk-bentuk perintah itu dari segi tata bahasa Yunaninya, tetapi pengertian-pengertian dari perintah itu secara eksegetikal kita harus kuasai. Ya, tujuannya apa? Ya, tujuannya agar di dalam penafsiran nanti ya, kita tidak salah tafsir. Kalau nanti kalau kita salah memberi tekanan pengertian perintah, itu kita bisa keliru dalam menyampaikan khotbah yang harusnya itu satu bentuk perintah ya, komando, ya, perintah yang wajib harus dilakukan. Ya, kita katakan, oh enggak, ini cuman himbauan saja. Wah, bahaya sekali. Kenapa? Karena jemaat melihat kita sebagai apa? Sebagai hamba Tuhan. Kalau kita sebagai hamba Tuhan kemudian sudah memberikan nilai perintah itu hanya sebagai himbauan, itu bisa berbahaya sekali itu. Karena nanti pada akhirnya ya, mereka akan menafsirkan Alkitab itu sebagai satu himbauan. Perintah-perintah yang di sana ya, khususnya perintah-perintah yang kita khotbahkan ya. Wah, itu bisa mengerikan sekali kalau menurut saya ya. Nah, sekarang kita coba lihat kembali, saya ajak saudara melihat kembali ke Microsoft Word. Di bagian Microsoft Word ini, kita lihat arti dari perintah suruhan ini secara auris. Nah, ini dia. Jadi ini aurisnya. Luson, lusato, untuk orang ketiga tunggal, luson itu untuk orang kedua tunggal, perintah untuk orang kedua tunggal. Lusato itu bentuk auris, perintah auris orang ketiga tunggal. Lusate, perintah auris untuk orang kedua jamak. Lusatosan adalah perintah auris untuk orang ketiga jamak. Lalu di sini ada pertama, ada kedua. Apa maksudnya? Ini untuk auris pertama. Dan ini adalah bentuk auris kedua. Sama-sama auris, tapi yang satu auris pertama dan yang satu auris kedua. Dan di sini auris kedua, ya, dia menggunakan kata kerja verbal. Nah, nanti kita akan belajar
untuk auris kedua ya. Saat ini kita belum belajar auris kedua. Jadi kita hanya melihat ini, mengenalnya saja dulu, bentuk perintah auris kedua. Nah, yang kita perhatikan di sini adalah bentuk perintah auris pertama. Luson, lusato, lusate, lusatosan. Inilah bentuk-bentuk perintah auris dalam bahasa Yunani. Lalu bagaimana mengartikannya? Nah, ini artinya. Biasanya terjemahan auris imperatif sama dengan terjemahan imperatif. Tetapi sebagaimana sudah jelas, jadi ini terjemahannya sama ya. Jadi untuk luson itu artinya kalau kita terjemahkan sama ya. Lepaskanlah. Ini juga lepaskanlah. Ini, lusate, lepaskanlah. Lalu lusatosan, lepaskanlah. Tapi pada waktu kita membaca lusatosan, di pikiran kita langsung sudah mengidentifikasinya perintah untuk orang ketiga jamak. Tapi menerjemahkannya semuanya sama, lepaskanlah. Nah, walaupun terdengar sebagai satu kalimat yang tidak baku, tapi bisa menolong. Jadi kita bisa tambahkan di bagian depan, kamu lepaskanlah, dia lepaskanlah, kalian lepaskanlah, mereka lepaskanlah. Walaupun ini bukan kalimat, bentuk terjemahan kalimat yang baku, tapi dengan cara seperti itu membantu kita di dalam berpikir bahwa perintah itu untuk orang yang keberapa. Ya. Tapi kalau kita sudah betul-betul menguasai, kita langsung sudah mengidentifikasinya di dalam pikiran kita. Oh, perintah ini, lepaskanlah ini untuk orang kedua tunggal. Lusato itu lepaskanlah untuk orang ketiga tunggal, dan seterusnya. Ya. Jadi, biasanya terjemahan auris imperatif sama dengan terjemahan imperatif present. Tetapi, sebagaimana sudah jelas dari keterangan, tentang arti maksud dari auris tense dalam bentuk perintah, kita tahu bahwa present imperatif dipakai untuk perintah agar terus-menerus melakukan suatu hal atau melakukan sebagai sebuah kebiasaan. Misalnya saja, berdoalah demikian. Itu kan bentuk present. Itu artinya bahwa perintah berdoa itu kita melakukannya sebagai satu kebiasaan. Ya, kalau itu present, perintah present. Atau kita melakukannya terus-menerus. Tetapi untuk auris imperatif dipakai untuk perintah agar kita melakukan sesuatu tanpa dipikirkan apakah hal itu terus atau sering dilakukan atau menyatakan tindakan yang belum dimulai. Jadi kalau itu perintah dalam bentuk auris, aspeknya lebih tidak menentu. Apakah ini perintah ini harus sudah dimulai dikerjakan? Ataukah perintah ini harus terus atau sering dilakukan? Itu tidak dipikirkan kalau di dalam bentuk auris, perintah auris. Tapi kalau perintah present, itu harus melakukannya terus-menerus dan melakukannya sebagai kebiasaan. Ya. Jadi kalau kita menemukan perintah auris, lepaskanlah, misalnya luson, lepaskanlah, berarti perintah ini itu tidak menentu aspeknya, ya, tidak jelas.
Ini saya bawa saudara lagi ke papan tulis. Untuk memahami perintah yang auris ini, misalnya luson. Ya, luson ini kan bentuk perintah auris. Ya. Modusnya apa? Imperatif. Ya. Kemudian diatesisnya aktif. Jadi luson, ya, orang keberapa? Orang kedua. Jumlahnya tunggal. Ya. Kalau kita lihat sekarang bentuk perintahnya, oke, kita lihat ini sebagai komen. Ya. Lalu aurisnya kita lihat bahwa aspeknya dari luson ini adalah aspek yang tidak memperdulikan apakah itu harus terus menerus ataukah belum dikerjakan. Atau tidak jelas kapan dikerjakan. Jadi sekarang, kalau ini kita terjemahkan, ya, jadinya terjemahannya adalah lepaskanlah tetapi lepaskanlah itu kapan? Jadi kalau kita pakai terjemahan eksegesis, lepaskanlah kapan? Apakah sudah dikerjakan? Perintah itu? Iya. Ya, jadi kalau terjemahan bebasnya seperti ini, kalau mengikuti aturan eksegesis. Tapi tentu pada saat kita mengeksegesinya, ini hanya sebagai penolong kita berpikir, ya, kapan, apakah sudah dikerjakan perintah itu hanya menolong untuk berpikir. Tetapi pada saat menerjemahkannya, ya menggunakan kata lepaskanlah ini. Ya, nanti tinggal kita masukkan dia dalam konteks teologinya. Jadi ini lepaskanlah nanti kita kaitkan dengan konteks teologinya. Nah, misalnya contoh untuk konteks teologi, lepaskanlah kedaginganmu. Ya. Nah, kalau ada kalimat ini kan hanya contoh ya. Kalau ada kalimat lepaskanlah kedaginganmu, tentu nanti dalam arti eksegesenya itu
melepaskan kedagingan yang belum tahu kapan dilaksanakan. Iya. Jadi kalau ada kata perintah contoh ini ya, lepaskanlah kedaginganmu. Berarti orang itu akan melepaskan kedagingannya, tetapi kita juga belum tahu kapan orang itu melepaskan. Ya, kabur ya, tidak pasti. Nah, itulah bentuk auris. Ya, dari contoh bagaimana kita menggunakan bentuk-bentuk auris imperatif ini di dalam mengeksegese. Kalau tidak ada, kita lanjutkan pembahasan kita masih berkaitan dengan perintah. Jadi kita lanjutkan ya, pemahaman eksegese dari perintah itu. Yang pertama, pemahaman eksegesenya adalah perintah itu adalah komen. Ya, sebuah perintah yang harus dikerjakan. Ini sudah kemarin ya kita bahas. Kemudian yang kedua adalah larangan. Ini yang kemarin juga sudah kita kerjakan di bagian akhir dari perkuliahan ya. Jadi larangan itu tidak lain adalah perintah ingkar. Itu perintah negatif. Intinya pembicara menghendaki penghentian dari suatu tindakan. Ya. Jadi pengertian eksegesenya adalah pembicara menghendaki penghentian sebuah tindakan, suatu tindakan. Bila tindakan itu sudah berlangsung, perintah itu disampaikan dengan imperatif kini. Jadi kalau tindakannya itu sedang berlangsung dan yang sedang berlangsung itu harus dihentikan, itu berarti harus menggunakan imperatif kini. Contohnya, kalau misalnya ada adik kita menangis, terus menangis, lalu kita bilang, berhenti menangis. Nah, perintah untuk berhenti menangis itu harus ditulis dalam bentuk imperatif kini. Sebaliknya, imperatif auris digunakan jika perintah itu berkenaan dengan pemulaian sebuah kegiatan atau sebuah tindakan. Jangan mulai menangis. Jadi, misalnya kita marahin adik kita. Pada saat kita marahin, adik kita itu udah kelihatan mukanya mewek gitu ya. Matanya udah mulai berkaca-kaca, ya. Kemudian mulutnya mewek gitu ya. Kita tahu bahwa dia akan menangis. Dan adik kita itu akan memulai tangisannya. Nah, kita perintahkan, jangan menangis. Nah, perintah jangan menangis adalah perintah yang harus menggunakan bentuk imperatif auris. Nah, bentuk imperatif auris itu seperti apa? Yaitu yang seperti tadi yang ada di dalam tabel ya. Ya, seperti yang ada pada contoh di papan tulis kita yang tadi ya, yang sudah saya bagikan. Nah, jadi kalau misalnya jangan mencuri, ya artinya kegiatan mencuri itu belum dilakukan. Maka kita pakai perintah larangan. Atau kalau dia sedang melakukan sebuah kegiatan, ya, misalnya bermain sepak bola, lalu kita katakan hentikan bermain sepak bolanya.
Nah, itu harus menggunakan present imperatif. Tapi kalau kita bilang jangan sombong kamu, misalnya, jangan sombong, itu kita gunakan imperatif auris atau auris imperatif. Nah, biasanya bentuk larangan, perintah larangan itu menggunakan tambahan kata me di dalam bahasa Yunani. Jadi larangan itu lazimnya dinyatakan dengan konstruksi me ditambah dengan bentuk imperatif. Ya. Atau me dengan bentuk subjungtif auris. Nah, jadi untuk subjungtifnya itu kita akan mempelajari beberapa minggu ke depan. Ya, tapi ini hanya sebagai semacam pengetahuan dulu bahwa konstruksi larangan itu bisa menggunakan dua cara, yaitu menggunakan me plus imperatif, ya, me plus imperatif. Kemudian yang kedua adalah me dengan subjungtif auris. Ya, ini saya kasih bold. Ya, ini tadi yang saya sebutkan ya. Supaya kalian bisa mengikuti kalimatnya. Tapi kok nggak tahu apakah bisa dilihat itu. Dia ada di tengah-tengah paragraf itu. Ya. Jadi itu yang harus diperhatikan pada saat kita mempelajari bentuk-bentuk perintah. Lalu di sini ada contoh-contoh perintah. Misalnya saja dalam Matius 7 ayat 1, ya. Mari kita lihat Alkitab kita di Matius 7 ayat 1. Ini janganlah kamu menghakimi ya. Janganlah, ya. Di dalam Alkitab kita, ya, di situ dikatakan jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ya, ini adalah salah satu bentuk contoh larangan ya. Kemudian Yohanes 14 ayat 1. Ya. Dalam Yohanes 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ya, ini kemarin kita juga sudah ambil contoh ayat ini ya. Kemudian kita mencoba untuk mengeksegesinya dengan sederhana. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk perintah yang ketiga. Yang pertama adalah komen, perintah murni. Kemudian yang kedua adalah larangan. Sekarang bentuk perintah yang ketiga adalah permohonan atau perintah halus. Bentar, saya pindahkan dulu ke Word. Ya. Ini dia. Ya, permohonan atau bentuk perintah halus. Imperatif sering digunakan untuk mengajukan suatu permintaan atau permohonan. Ya. Jadi imperatif ini digunakan untuk menyatakan permintaan. Biasanya terlihat ketika pembicara berbicara kepada atasannya. Jadi ini adalah kebalikan dari komen. Kalau komen dari atasan kepada bawahan. Tapi kalau permohonan atau perintah halus itu adalah dari bawahan kepada atasan. Ya, ini jadi saya kasih contoh ya. Ini saya kasih contoh.
Nah, nanti kita kembali lagi ke Microsoft Word. Berkaitan dengan pembahasaan mahasiswa, kalimat-kalimat mahasiswa. Tapi kalau di STT yang di Jember, karena saya memang dosen tetap di sana, ya di samping saya dosen tetap, di samping saya dosen tetap di Jember, di sana, saya juga menjabat sebagai wakil ketua bidang akademis. Jadi saya perhatiin betul kalimat mahasiswa. Kalau ada mahasiswa, misalnya SMS saya atau mengingatkan saya gitu ya, Pak, tolong segera. Ini ada mahasiswa yang minta ujian pembimbingan skripsi. Saya tegur. Ya, kalau di STT yang saya sebagai dosen tetap, saya tegur. Kalau saya dosen tamu, enggak saya tegur, saya biarin. Itu saya bilang, Pak, tolong Pak segera dibaca Pak, mohon Pak segera dibaca Pak. Skripsi saya misalnya ya, langsung saya balas tuh, tolong bahasa kamu yang sopan ya. Bilang, kamu siapa? Kamu harus ingat, kamu mahasiswa, saya dosen pembimbingmu. Saya cuman begitu, tapi dalam hati saya, terserah saya mau baca atau tidak. Jadi itu kan urusan saya mau baca atau tidak. Ya kamu, yang penting urusan kamu, kumpulkan skripsi kamu ke saya. Ya itu saya sebenarnya ingin mengajar mahasiswa agar dia itu tahu berbahasa yang sopan, karena dia ini calon pendeta. Jadi dia harus bisa menyusun kalimat, bagaimana menyusun kalimat permohonan yang sopan dari bawahan kepada atasan. Ya kalau saya boleh mengatakan itu kepada mahasiswa, karena posisi saya adalah di atas. Jadi saya katakan, tolong segera dibaca ya diktat saya. Oh, itu enggak masalah. Tapi kalau mahasiswa, Pak, saya sudah kumpulkan tugas saya Pak, tolong segera baca ya Pak. Saya bilang, siapa kamu? Nggak sopan itu. Ya itu seperti termasuk contoh untuk kalimat yang ketiga, permintaan, permohonan. Ya, bukan perintah. Lah kalau mahasiswa sudah mulai perintah dosennya, ya ini dipertanyakan apakah harus diluluskan mahasiswa ini. Iya. Ya mahasiswa model begini jangan diluluskan dulu. Dia belajar sopan santun dulu, baru setelah itu diluluskan. Ya ada etikanya lah, sebagai dosen tamu ada etikanya. Walaupun secara moral tetap punya tanggung jawab untuk menegur ya. Tapi di sini harus lebih berhati-hati karena saya adalah tamu di sini. Ya itu saja sih pertimbangannya. Ya berharap dosen-dosen lain lah yang dosen-dosen tetap yang langsung bisa memberikan teguran langsung. Kecuali kalau mahasiswanya udah nemen banget gitu. Ya mungkin langsung diambil tindakan di tempat gitu ya. Secara terukur. Tindakan secara terukur. Oke. Ya, jadi itulah kira-kira ya. Jadi itu adalah contoh praktis sehari-hari berkaitan dengan permohonan atau perintah halus. Ya, jadi kalau kita berdoa kepada Tuhan, ya kita nggak boleh perintah-perintah Tuhan, itu bahaya sekali. Yang ditujukan kepada Tuhan dalam doa. Nah, kalau kita minta dalam doa, ya minta yang sopan ya. Jadi jangan sampai tidak sopan gitu ya. Ya, Tuhan itu betul, Tuhan Yesus itu adalah Allah yang maha pengertian, betul.
Dia tahu keadaan kita, betul. Dia tahu kita sedang belajar, betul. Tapi masa kita nggak bisa sih mengucapkan kalimat yang sopan sama Tuhan? Gitu ya. Saya itu juga kalau berdoa sama Tuhan Yesus itu saya lebih banyak sungkannya daripada, ya walaupun saya tahu saya anak Allah gitu ya. Ada orang mengatakan begini, kita itu kalau berdoa sama Tuhan itu udah nggak usah terlalu dipikirin sopan atau tidak sopan. Bukankah kita anak Allah? Kita itu loh anaknya Allah. Pakai istilah anak Allah. Iya betul, saya bilang begitu. Saya langsung menanggapi, iya betul kita anak Allah, tapi ingat ya, kita ini bukan anak kandung ya. Kita ini anak adopsi. Sekarang kalau misalnya kamu diadopsi oleh orang tua asuh, orang tua angkat, ya, apakah kamu bisa berperilaku seperti anak asli mereka? Kamu anak adopsi. Nah, tapi mereka juga punya anak asli. Anak asli mereka lompat, minta gendong papanya, naik di pundak papanya. Nah, kamu anak adopsi. Kira-kira kita ini anak adopsi. Kira-kira kita berani enggak? Oh, kita tahu itu bukan orang tua asli kita. Kita berani langsung loncat, minta gendong, naik di bahu dia. Tanpa persetujuan dia. Ayah kita, ayah angkat kita. Nggak mungkin lah. Pasti beda ya. Pasti beda. Jadi kalau saya itu rada ya sungkan-sungkan gimana lah kalau saya berdoa sama Tuhan. Betul-betul jaga perkataan saya sesopan mungkin pada saat saya berdoa. Karena itu ketika saya memanggil Tuhan, saya usahakan saya tidak menggunakan kau, engkau, itu saya hindari kata-kata itu. Biasanya saya menggunakan kata dikau. Ya, sebagai satu ungkapan penghargaan saya kepada Tuhan sebagai orang kedua yang saya ajak bicara. Begitu juga kalau misalnya saya memohon perlindungan, saya nggak akan perintah Tuhan untuk jadi bodyguard saya. Tuhan lindungi saya. Tuhan itu sudah terlalu banyak pekerjaan. Kok direpotkan lagi untuk melindungi kamu, menyertai kamu di sepanjang perjalananmu. Nah, itu ada makhluk Tuhan, malaikat. Itu memang sudah ditugaskan Tuhan untuk melindungi kita. Itu jelas di dalam Alkitab. Jadi kalau saya mau pergi kemana-mana, itu saya bilang sama Tuhan, ya Tuhan Yesus, saya mohon Tuhan kirimkan malaikat-Mu untuk melindungi saya di dalam perjalanan. Dan itu sudah cukup aman untuk kita. Dan itu sudah sangat sopan permohonan kita kepada Tuhan. Tapi banyak orang Kristen, ya itu seperti banyak di khotbah-khotbah ya, menjadikan Tuhan itu bodyguard kita. Tuhan lindungi saya ya, saya mau pergi nih. Jangan sampai saya kecelakaan ya Tuhan. Ini anak Tuhan yang kurang ajar. Tidak bisa membedakan antara perintah dan permohonan. Ya, tentu di sini kita harus bisa membedakan ya, kalau kita berdoa ya, harus bisa membedakan kita ini sedang memohon, bukan memerintah. Ya, itu adalah aplikasi praktis ya. Pada saat kita membahas tentang pengertian eksegese dari modus imperatif ini ya. Jadi ini ada permohonan. Nah, ini contohnya di mana? Misalnya di dalam Yohanes 17. Ya. Peliharalah mereka dalam namamu. Ya, kemudian dalam Markus 9 ayat 22, tolonglah kami. Ya. Oke, kita lihat Markus ya. Markus 9 ayat 22. Ini kayaknya bagus untuk kita lihat sebagai contoh ya. Saya buka Alkitab dulu. Begitu. Lalu kita lihat Markus 9 ayat 22. Markus
9 ayat 22. Ya, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Ya, ini adalah bentuk permohonan ya, perintah halus. Jadi situasi kondisinya adalah seseorang yang meminta sesuatu kepada atasannya, orang yang lebih berkuasa di atasnya. Tolonglah kami. Nah, kalau yang atasannya tidak mau menolong ya sudah. Tapi kalau atasannya mau menolong, puji Tuhan. Gitu ya. Pak, mohon Pak, Pak, saya mohon kiranya Bapak bersedia untuk meluangkan waktu membaca tugas saya, Pak. Ya, itu kalimat bagus itu. Pak, saya sudah kirim tugas. Tolong baca ya, Pak. Saya ini bukan ya, tapi kita enggak apa-apa lah, namanya juga belajar ya. Harus dikasih tahu. Ya, pelan-pelan dikasih tahu, nanti kan sadar dia. Tapi kalau itu mahasiswa Jember, saya nggak perlu kasih tahu, langsung saya tegur ya. Jadi kita harus betul-betul bisa membedakan ya 4 jenis perintah ini. Kemudian yang berikutnya yaitu izin. Jadi izin ini, bentar ya, saya kembalikan ke Microsoft Word. Nah, izin ini adalah bentuk imperatif permisif. Ya. Jadi permisif itu begini. Kalau di dalam saya memberikan penjelasan tentang permisif dulu ya, supaya kalian bisa punya gambaran gitu maksud saya. Permisif itu biasanya berkaitan dengan sesuatu yang lembut-lembut gitu. Jadi kalau misalnya perintah gini ya, itu ada bisa, kalau sekedar omong-omong ini ya, perintah itu ada perintah sarkasme, ya, ada perintah ironi, ya, ada perintah permisif. Nah, kalau perintah sarkasme itu biasanya orang-orang di luar orang-orang di luar suku Jawa ya, misalnya orang Batak, "Hei, sini kau." Nah, itu sarkasme misalnya, "Sini kau." Ini pakai kata "sini kau." Sini kau. Kalau ironi, misalnya saja gini. Ini minta ditambah gula gitu ya. Ditambah gula biar tehnya manis gitu ya. Tapi permintaannya begini, teh ini akan semakin enak jika manis. Jadi ini ada orang minum teh di warung ya, dia bilang, "Waduh ibu ya, teh ini pasti akan semakin enak bu kalau manis bu." Nah, jadi maksudnya minta ditambah gula sedikit, itu ironi. Ya, nah ini permisif, itu lebih ke arah izin. "Pak,
mohon izin Pak ke belakang. Ya, jadi itu perintah ya. Jadi perintah itu setidak-tidaknya ada 3 bentuk. Kalau di dalam bahasa Yunani tadi sudah ada 4. Ini yang kelima ya. Jadi ini perintah yang kelima itu permisif ini tadi. Oke, kita kembali lagi ke Microsoft Word. Ya, jadi izin ya. Penutur menggunakan imperatif untuk menyatakan bahwa ia mengizinkan atau memberi kebebasan dilakukannya suatu tindakan. Jadi mengizinkan. Ada minta izin, lalu atasan mengizinkan. Namun hal ini tidak selalu berarti bahwa pembicara itu menyetujui tindakan itu. Jadi kadang-kadang izin itu bisa dikasih, kadang-kadang izin juga bisa tidak dikasih. Nah, ini contohnya misalnya di dalam 1 Korintus 7 ayat 15. Dalam 1 Korintus 7 ayat 15, tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah dia bercerai. Jadi ini adalah nasihat Paulus berkaitan dengan pernikahan. Kalau ada orang Kristen menikah dengan orang yang tidak beriman. Dan kalau orang yang tidak beriman itu minta diceraikan, ya biarlah ia bercerai. Tapi kalau orang Kristen menikah dengan orang Kristen, nggak boleh bercerai. Ya, kalau orang Kristen dengan orang Kristen menikah, nggak boleh bercerai. Pak, kalau misalnya salah pilih Pak, ya kamu tanggung itu penderitaan pikul salib seumur hidup sampai mati. Makanya kalau cari pacar hati-hati, jangan sampai salah pilih. Kalau sudah salah pilih, wah itu penderitaan seumur hidup itu. Ya. Kalau sudah salah pilih, penderitaan seumur hidup. Kalau saya ditanya begitu, saya bilang apa? Ya, pikul salibmu sampai mati situ. Pak, boleh enggak Pak cerai Pak? Enggak boleh. Istri saya begini Pak. Ya, nikmati istrimu seperti itu. Suami saya begitu Pak. Ya, nikmati. Pikul salibmu itu sampai mati. Jadi dalam kekristenan itu tidak ada istilahnya alasan A, alasan B, kemudian bisa bercerai. Nggak bisa. Ada orang mengatakan, Pak, di Matius 19 Tuhan Yesus mengatakan, ya, Tuhan Yesus mengatakan, Pak, boleh bercerai dengan alasan perzinahan. Wah, ya Tuhan Yesus bilang begitu. Iya betul, memang ada ayatnya. Ya, tapi sekarang mari kita eksegese dulu. Sabar dulu, jangan cepat-cepat minta cerai gara-gara perkataan Tuhan Yesus. Lalu gimana Pak itu penjelasannya Pak? Nah, sabar ya, sabar. Nanti ada acara bincang-bincang santai, ya. Nanti kamu bisa ikut. Nanti kita bahas eksegesenya perkataan Tuhan Yesus. Sebenarnya itu Tuhan Yesus mengizinkan perceraian atau tidak? Gitu. Ya. Jadi itu kira-kira pembahasan kita tentang modus imperatif. Jadi kita sudah belajar bagaimana bentuk modus imperatif. Ya. Kita juga sudah belajar bagaimana cara menerjemahkannya. Kita juga sudah mendapatkan contoh-contoh di dalam Alkitab. Lalu kita juga sudah mendapatkan contoh-contoh praktis dalam kehidupan sehari-hari. Dan pengertian eksegese ada 5 bentuk perintah. Ya, saya berharap ini bisa menjadi bekal bagi kalian untuk nanti pada saat mempersiapkan khotbah, ya, kalian bisa mengidentifikasi dan menyimpulkan dengan benar. Iya.
Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan foto dulu kita semua di sini.